Perkenalkan, nama saya Marisa Yonita Sirait. Pada video ini, saya akan membahas mengenai materi dari Framework Enterprise Architecture, yaitu TOGAF. Sebelum membahas lebih rinci mengenai TOGAF, kita perlu mengetahui apa itu EA, atau Enterprise Architecture. Enterprise Architecture terdiri dari dua kata, yaitu Enterprise dan Arsitektur. Enterprise adalah suatu kumpulan perusahaan atau organisasi yang mempunyai tujuan yang sama. Kedua, arsitektur. Arsitektur merupakan perencanaan atau pemodelan atau metode untuk merencanakan sesuatu, sehingga dapat kita simpulkan bahwa enterprise arsitektur adalah perencanaan yang dilakukan dengan model atau gambar dalam suatu organisasi yang memiliki tujuan yang sama, sehingga tujuan tersebut dapat diwujudkan. Enterprise arsitektur dapat dikatakan juga sebagai cetak biru organisasi yang berisi proses bisnis, data, aplikasi, dan infrastruktur IT yang dirancang dan diterapkan secara terpadu untuk membantu berjalannya kegiatan organisasi dengan lebih efektif dan efisien. Mengapa EA dibutuhkan? Berdasarkan pengertiannya, dengan adanya EA maka suatu organisasi atau perusahaan dapat lebih efektif dan efisien dalam menjalankan proses bisnis, lebih efektif dan efisien dalam transformasi digital dan operasi IT-nya, mengurangi risiko investasi masa depan, serta procurement atau pengadaan lebih sederhana dan juga murah. Apa itu Architecture Framework? Arsitektur framework adalah struktur dasar atau sekumpulan struktur yang dapat digunakan untuk mengembangkan berbagai macam arsitektur yang memiliki perbedaannya masing-masing. Framework arsitektur harus dapat mendeskripsikan metode untuk merancang suatu target atau tujuan utama dari suatu organisasi atau perusahaan dalam serangkaian proses bisnis dan menampilkan bagaimana proses bisnis saling berhubungan. Ada beberapa framework dalam EA, yaitu Zahman, Tafim, Klinger, VAF, TOGAF, dan sebagainya. Namun pada video ini, kita akan lebih fokus pada pembahasan mengenai TOGAF. Kita akan mulai membahas secara lebih rinci mengenai TOGAF. Apa itu TOGAF? TOGAF, sebuah standar di Open Group, merupakan metode dan framework enterprise arsitektur yang terbukti sudah digunakan oleh organisasi terkemuka dunia untuk memperbaiki efisiensi bisnis. Menurut The Open Group 2011, TOGAF atau The Open Group Architecture Framework adalah arsitektur framework atau kerangka kerja arsitektur enterprise yang menyajikan metode-metode dan peralatan untuk mendukung kebutuhan pengelolaan proses bisnis sehingga dapat mengarahkan perancang apa yang harus dilakukan, bukan bagaimana yang harus dilakukan. Sehingga inti yang dapat kita ambil adalah bahwa TOGAF merupakan skema rancangan enterprise arsitektur. Mengapa TOGAF digunakan sebagai framework untuk enterprise arsitektur? Dalam mengembangkan dan mempertahankan suatu enterprise arsitektur, dalam perusahaan secara teknis memerlukan proses yang kompleks, yang mana perlu melibatkan banyak stakeholder dan proses pengambilan keputusan dalam perusahaan. Oleh karena itu, TOGAF memiliki peran penting dalam melakukan standarisasi dan meminimalkan risiko proses perkembangan arsitektur. TOGAF menyediakan praktek framework yang terbaik untuk menambahkan value dan memampukan suatu perusahaan membangun solusi yang dapat diterapkan dan ekonomis yang menunjukkan isu bisnis dan kebutuhannya. Selanjutnya, kita akan membahas mengenai perkembangan dari TOGAF dengan versi-versinya. Pada tahun 1995, TOGAF 1 dirilis, yaitu pertama kali TOGAF disajikan. Versi ini terutama didasarkan pada arsitektur framework teknis pengelolaan informasi yang dikembangkan sejak 1980 oleh Departemen Pertahanan Amerika Serikat. Kemudian pada bulan Desember 2001, TOGAF 7 dirilis, yaitu edisi teknis. Kemudian pada tahun 2002, dirilis TOGAF 8, yaitu Enterprise Edition. Kemudian 2003 dirilis TOGAF 8.1. Kemudian pada tahun 2005 TOGAF TM, di mana merek dagang terdaftar dari The Open Group. Kemudian 2006 TOGAF 8.1.1 dirilis. Kemudian pada tahun 2011 dirilis TOGAF 9.1. Dan pada tahun 2018 dirilis TOGAF 9.2. Versi TOGAF yang terakhir ini terdapat pembaruan dari versi sebelumnya, seperti panduan yang lebih baik, error yang telah diperbaiki, pembaruan struktur dokumen, dan penghapusan standar yang sudah ketinggalan zaman. Pembaruan utamanya yaitu pada pembaruan bisnis arsitektur dan konten metamodel yang membuat TOGAF lebih mudah untuk digunakan. Selanjutnya yaitu adalah pembahasan mengenai kategori dari TOGAF. TOGAF membagi arsitektur enterprise ke dalam 4 kategori, yaitu bisnis arsitektur, application arsitektur, data arsitektur, dan technical arsitektur. Bisnis arsitektur menjelaskan proses bisnis untuk memenuhi tujuannya. Kemudian application arsitektur menjelaskan bagaimana aplikasi khusus dirancang dan bagaimana aplikasi berinteraksi satu dengan yang lainnya. Data arsitektur menjelaskan bagaimana enterprise data stores diatur dan diakses. Technical arsitektur menjelaskan infrastruktur hardware dan software yang mendukung aplikasi dan interaksinya. Terdapat beberapa komponen penting di dalam TOGAF. Yang pertama kita bahas adalah mengenai the TOGAF ADM. Di dalam komponen TOGAF ADM terdapat beberapa fase. Ke-10 fase ini dikelompokkan ke dalam 4 iterasi cycle, yaitu arsitektur konteks, arsitektur delivery, transition planning, dan arsitektur governance. Pertama yaitu arsitektur konteks, yang merupakan kumpulan latar belakang yang melatar belakangi
adanya implementasi kerja arsitektur. Di dalam arsitektur konteks adalah preliminary dan juga fase A, arsitektur vision. Fase pertama yaitu preliminary. Pada fase ini mencakup aktivitas persiapan untuk menyusun kapabilitas arsitektur termasuk kustomisasi TOGAF dan mendefinisikan prinsip-prinsip arsitektur. Tujuannya adalah untuk meyakinkan setiap orang yang terlibat di dalamnya bahwa pendekatan ini untuk mensukseskan proses arsitektur. Dokumen hasil atau output dari fase ini ada beberapa, yaitu yang pertama, Organization Model for Enterprise, yang kedua yaitu Business Principles, Goals and Drivers, yang ketiga Architecture Principles, kemudian Architecture Repository, kemudian Request for Architecture Repository, kemudian fase A yaitu Architecture Vision. Fase ini merupakan fase inisiasi dari siklus pengembangan arsitektur yang mencakup pendefinisian ruang lingkup, identifikasi stakeholders, penyusun visi arsitektur, dan pengajuan persetujuan untuk memulai pengembangan arsitektur. Beberapa tujuan dari fase ini adalah menjamin evolusi dari siklus pengembangan arsitektur mendapat pengakuan dan dukungan dari manajemen enterprise. Dokumen yang merupakan hasil atau output dari fase ini yaitu Communication Plan, kemudian Capability Assessment, kemudian Statement of Architecture Work, selanjutnya Architecture Vision, selanjutnya yaitu iterasi Architecture Delivery. Architecture Delivery merupakan kumpulan tahap yang akan menampilkan model dari yang akan dikerjakan. Fase B, Business Arsitektur. Pada fase ini dilakukan pendeskripsian secara detail arsitektur bisnis yang digunakan perusahaan yang mendukung visi arsitektur yang sudah didefinisikan sebelumnya. Tujuan dari fase ini adalah menguraikan deskripsi arsitektur bisnis dasar. Dokumen output dari fase ini adalah Architecture Definition, dokumen yang menjelaskan kualitatif tentang implementasi solusi berupa artefak bisnis yang dibuat selama proyek arsitektur berjalan. Kemudian Architecture Requirement Specification, dokumen yang menjelaskan kuantitatif mengenai solusi target arsitektur, kebutuhan target arsitektur, dan kriteria kesuksesan dari pemenuhan kebutuhan arsitektur. Kemudian Architecture Roadmap. Kemudian kita akan membahas fase C yaitu Information System Arsitektur. Fase ini mendeskripsikan arsitektur sistem informasi terdiri dari data arsitektur dan aplikasi arsitektur yang digunakan perusahaan yang mendukung visi arsitektur. Tujuan dari fase ini adalah mengembangkan arsitektur tujuan dalam domain data dan aplikasi. Dokumen hasil dari fase ini yaitu Architecture Definition, Architecture Requirement Specification, kemudian Architecture Roadmap. Yang kelima yaitu fase D, Teknologi Arsitektur. Pada fase ini deskripsikan arsitektur teknologi yang digunakan perusahaan yang mendukung visi arsitektur. Dokumen-dokumen hasil dari fase ini adalah Architecture Definition, kemudian Architecture Requirement Specification, kemudian iterasi yang ketiga adalah Transition Planning. Di dalam iterasi ini fase yang termasuk adalah fase E, Opportunities and Solution, dan juga fase F, Migration Planning. Selanjutnya, yaitu fase E, Opportunities and Solutions. Pada fase ini dilakukan penentuan solusi dan perencanaan implementasi awal, dilakukan identifikasi proyek utama yang akan dilaksanakan untuk mengimplementasikan tujuan arsitektur dan mengklasifikasinya sebagai pengembangan baru atau penggunaan kembali sistem yang sudah ada. Tujuan dari fase ini adalah mengevaluasi dan memilih pilihan implementasi yang diidentifikasikan dalam pengembangan arsitektur target yang bervariasi. Selanjutnya adalah fase F, yaitu Migration Planning. Pada fase ini akan dilakukan analisis risiko dan biaya. Tujuan dari fase ini adalah untuk memilih proyek implementasi yang bervariasi menjadi urutan prioritas. Aktivitas mencakup penafsiran ketergantungan biaya manfaat dari proyek migrasi yang bervariasi. Daftar prioritas proyek akan berjalan untuk membentuk dasar dari perencanaan implementasi, detail, dan rencana migrasi. Iterasi yang terakhir adalah Architecture Governance, yang menyediakan petunjuk bagaimana kita selaras dengan standar aturan perusahaan. Yang termasuk ke dalam iterasi Architecture Governance yaitu fase G, Implementation Governance, fase A, Architecture Change Management. Fase G, Implementation Governance. Fase ini mencakup deskripsi bagaimana pengawasan terhadap implementasi arsitektur. Tujuan dari fase ini adalah untuk merumuskan rekomendasi dari tiap-tiap proyek implementasi. Kemudian fase H, Architecture Change Management. Fase ini mencakup penyusunan prosedur-prosedur untuk mengelola perubahan ke arsitektur yang baru. Pada fase ini akan diuraikan penggerak perubahan dan bagaimana manajemen perubahan tersebut dari pemeliharaan sederhana sampai perancangan kembali arsitektur ADM, menguraikan strategi dan rekomendasi pada tahapan ini. Tujuan dari fase ini adalah untuk menentukan atau menetapkan proses manajemen perubahan arsitektur untuk arsitektur enterprise yang baru dicapai dengan kelengkapan dari fase G. Fase yang ke-10 yaitu Requirements Management, menguji proses pengelolaan arsitektur requirements sepanjang siklus ADM berlangsung. ADM Guidelines and Techniques merupakan pedoman dan teknik dalam melakukan implementasi TOGAF ADM. Konsep kunci atau yang dibahas pada komponen ini yaitu Architecture Principles, Business Scenarios, Gap Analysis, Interoperability, Risk Management. Kemudian, Architecture Content Framework mendeskripsikan konsep tentang artefak yang akan disimpan. Konsepnya yaitu Views and Viewpoints, Stakeholders and Concerns, Deliverables. Kemudian Enterprise Continuum and Tools mengklasifikasikan output atau hasil arsitektur. Terdapat 3 bagian yaitu Enterprise Continuum, Architecture Continuum, dan Solution Continuum. Bagian-bagian ini perlu berhubungan dengan Architecture Repository di mana arsitektur building block dan artefak disimpan. Kemudian yang kelima, TOGAF Reference Models, menjelaskan bagaimana kita membangun suatu arsitektur yang dibagi menjadi 2 model referensi, yaitu TOGAF Technical Reference Model mempertimbangkan Foundation Arsitektur dan Integrated Information Infrastructure Reference Model yang mempertimbangkan Common System Arsitektur. Terdapat 4 level Foundation Arsitekturnya, yaitu Foundation Arsitektur, Common System Arsitektur, Industry Specific Arsitektur, dan Organization Specific Arsitektur. Yang keenam yaitu Arsitektur Capability Framework, menemukan kemampuan, peran, dan tanggung jawab dalam organisasi yang dibutuhkan untuk melakukan implementasi arsitektur dan dapat dilihat tipe konsepnya seperti berikut, yaitu Arsitektur Governance, Arsitektur Board, Arsitektur Contract, dan Arsitektur Compliance. Demikian penjabaran dan penjelasan saya mengenai TOGAF. Terima kasih atas perhatiannya.